kasih. Baik, sebelum mulai, gue mau ngecek dulu kehadiran ya. Tanggal gue hari ini tanggal berapa sekarang teh? Kita 2 minggu ya gak ketemu ya? Iya. Pasti kalian senang. Yang benar. Coba kita cek Andi. Sehat? Sehat. Semangat dong Andi, tersenyum tiba-tiba. Citra. David. Kenapa David? Desi. Dian. Dimas. Oh, Dimas. Indra. Di mana ya? Mimin. Ridwan. Rifa. Iqbal. Noval. Najwa. Pupu. Didi. Rangga. Rani. Rizky. Baca. Riuk. Rianti. Oh, ini masa nggak ada ya? Mana nih? Satria. Suryadi. Saifullah. Kamu nasi siapa? Tian. Sama ada basis Tian nih. Langganan ya? Iya, kemarin Udah. Oke. Udah. Sekarang berapa orang tuh ngadit tuh? Alfa ini bilang wali kelasnya. Minta tolong nih. Baiklah. Hari ini Bu Mala pernah jelaskan ke kalian ya di kelas 12 tuh Bu Mala mau fokus juga kalian untuk belajar surat lamaran pekerjaan, membuat ya udah orangnya kuliah mau gitu mau ikutan nggak begitu ya. Kalian nanti lulus kuliah pun mau kerja perlu surat lamaran. Oke? Nah hari ini mau udah siapkan. Tapi sebelum mulai coba kita kepo dulu ada apa nih? Oh ditanya katanya apa kabar kalian? Baik bener. Alhamdulillah biasanya kalau udah makan harusnya baik ya. Apalagi kalau dompetnya penuh ya. Kalau lapar nih mendaun. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Malah tanya lagi bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, Malah mau kalian tuliskan perasaan kalian itu seperti apa? Apakah sedang jatuh cinta? Apakah sedang bahagia? Sedang sedih? Gitu ya. Nanti ini tidak tahu tidak tahu. oh iya di sini kan kita eksklusif ya. Kantornya dekat itu ya, Perak. Nah, itu harus tetap bahagia, oke? Harus tetap bahagia bersama-sama. Ini kalian tulis ini bahagia, senang, sedih, jatuh cinta, sedang benci, biasa aja ya Allah. Nggak bisa itu udah dalam sininya, nggak usah request. Ya, bagus ya. Perasaannya gimana, gitu ya? Sampai aja Pak ya Allah. Ini kamu ping sih pengen yang hasil katanya sedih. Buang nulis gitu serap sawadah oke. Yang warna pink Astagfirullahaladzim beneran kan super. Yang sama nih. Cantik banget.
aja, ya udahlah biasa aja. Masa ya? Saya nggak tahu perasaan yang biasa itu kayak gimana. Udah biasa. Gantung. Nggak usah. Tahu saja perasaan kalian seperti apa. Nanti tapi kita copotin ya, karena kalian mah eksklusif, kita mendampang tapi adem gitu ya, bahagia kelasnya. Sudah? Yang sudah aku minta tempel di sini aja, biar baca. Nanti kita cabut lagi ya, habis pelajaran selesai. Di sini cara kalau pelajar tempel bu, tempel. Jangan dimakan dulu tempel. Tempel. Udah. Dari sini dulu, biar nggak gerak dulu, langsung lagi. Nah, nice. Aku nggak akan lihat nanti aku yang membacanya. Tempel, ayo. Siapa? Awak Ya, siapa? awak angkat tiket pak. Angkat tiket dong. Terus. Nah, udah ayo Cid, ayo. Aku nggak belum. Lama banget sih tulis perasaan. Masa kayak hati. Oh my god. Oke. Bagi sudah, biar sudah kembali lagi ke tempat duduknya. Kamu beli. Jangan curhat. Kamu mau apa? Kan dari perasaan. Pak, dong. Baca perasaannya seperti apa? Enggak. Ya iya. Tempel. Tujuannya tolongin. Ya Allah. Ya. Kalian tidur. Ada yang jatuh di sini tolong. Lain seserian. Kalian mah berdusta ya. Perasaannya ya. Coba kita lihat perasaannya ada apa aja nih. Kurang tidur aja mas game. Coba lagi. Dia senang karena sudah sarapan. Alhamdulillah ya Allah. Coba lagi nih. Sedikit senang, sedikit sedih, sedikit pilek. Sedikit. Senang sedikit dan ada sedihnya juga. Kenapa? Dia sedih. Coba lagi nih. Biasa saja, senang, senang, biasa aja, bahagia, excited, biasa aja. Jadi perasaan yang biasa itu kayak gimana sih? Kayak pagi kalau jam 7 masuk ya udah datang aja masuk gitu, apel gitu ya. Suruh pulang jam 4 apel lagi ya udah gitu ya. Ada guru masuk ya belajar gitu ya, biasa aja tuh ya. Tapi secara nggak langsung kalau dengan perasaan kita kadang nggak bisa menggambarkannya ya. Perasaan saya hari itu lagi gimana sih? Kalau saya lagi happy tapi bingung bener dari area sedikit. Saya juga nggak tahu dari perasaan seperti apa. Tapi semoga apapun kondisi kalian, perasaan kalian tetap semangat, ya. Kita bersama saya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan ya. Jadi penting banget sebetulnya memvalidasi perasaan itu ya. Biar tadi kita tahu dulu kita sekarang tuh harus gimana sih, seperti apa menjalaninya, ya. Siapa lagi sih? Nah ini kesepakatan kelas yang pernah kita buat ya, Ibu rangkum. Boleh dibaca nanti gantian ya dari depan itu ya. Yang pertama apa loh? Yang pertama masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah terjalankan. Terus? Ya, handphone kalian disimpan ya. Kalau disimpan di meja itu boleh, kalau di tas kalian boleh. Silahkan. Yang ketiga, lanjut. Bahasanya yang sopan, jangan lompat ya. Terus Mengajukan tangan jika ada yang ingin ditanyakan. silakan ajukan tangan kalau ingin ditanyakan. Kemudian Tidak menyela saat guru menjelaskan. kasih kesempatan saya untuk berbicara dulu. Nanti saya kasih kesempatan lagi untuk berbicara dan diskusi ya. Lanjut. Saling menghormati. Harus saling menghormati. Ada teman yang nanti bertanya jangan ditertawakan. Lanjut. Keluar masuk kelas atas izin guru. Alhamdulillah selalu terjalankan ya. Kalian selalu izin dulu. Terus Menjaga sopan santun. nah, harus sopan, harus santun, saling menghormati. Bahasa yang sopan ini selalu diulang-ulang ya. Karena kita pernah dengar kita harus beradab dulu sebelum berilmu. Orang yang beradab udah pasti berilmu. Tapi orang yang pintar, cerdas, berilmu kalau nggak beradab itu no, ya. Karakter itu sangat penting karena itu nggak beli ya. Senyum, sapa, salam gitu ya. Sopan, santun, sesama teman, sama guru itu harus beradab dulu baru berilmu. Lanjut.
Baca. Menjaga kebersihan kelas. Bersih lah ya. Bersih lah. Terus lagi. Tidak ribut saat pembelajaran berlangsung. Iya, kita sedang bercanda ya, tapi nanti kita pakai nada tadi. Oke. Sekarang sebelum memulai sini kita ada grup ya. Ibu mau kasih dulu apa ya sebelum contoh ini. Mau ngasih apa? Asesmen dulu ke kalian beberapa pertanyaan. Ibu, apa? Iya, lucu. Mana cari HP? HP dipakai. Oke, saya lewatin aja. Tapi saya cabut dulu ya, bentar ya, bisa kepo nih habis ngobrol-ngobrol sama orang. Saya kirim di grup ya. Dan grupnya itu saya suka lupa apa namanya. Saking banyaknya grup Bu. Bahasa Indonesia apa? Bentar. Aduh, dua lagi ya. Oke, terima kasih. 12. Iyalah, handphone saya di sono. Gimana ceritanya? Oke, saya teruskan dulu ke grup ya. Teruskan. Mana teruskanlah bahasa Indonesia 12. PPLDG ya? Gak ada ih. PPLDG. Indonesia. Betul, ada PLDG. Oh, nggak pakai bahasa ya? Betul, Bu. Oh iya benar ada. Nah, kalian boleh keluarkan gawainya kalau sekarang. Di situ kalau tidak salah berarti benar. Itu ada bentar, saya tanya kalau ada berapa soal ya? Lupa saya. 3 kalau nggak salah. Ya, tapi yang difikskan 2 dulu, nomor 1 dan 2 aja ya. Nomor 1 dan 2. Sebenarnya kayak ini pemantik deh ya, salah judul kayaknya. Apalah. 1, 2, langsung dijawab di situ, langsung kirim nanti saya lihat mana. Nomor 1 sama 2 ya. Udah ada kan? Udah muncul? Ya, tulis nama kelas. Langsung jawab nomor 1, nomor 2. Langsung kirim. Sudah selesai? Pendek kan pertanyaannya? Coba 2 soal. 3 sorry ya yang berbintang ya. Maaf ya. 3 apa 4 yang berbintang? 4. Oh ya, tapi jawabannya pendek kan ya? Maaf ya. Menurutmu pokoknya di situ 4 itu yang kalian tahu dulu ya. Sudah ya? Sudah. Bagja yang udah mah Bagja di kampung. Langsung kirim aja, tidak usah ragu ya, pengetahuan awal kalian dulu. Ya, bisa dicontek ya, Bagja ya Bagja. Ayo. Apa ya? 4 soal pendek kok itu ya? Jawabannya pernah, enggak pernah. Terus kayak gimana isinya? Sedikit biasanya. Udah Bang. Kenapa? Ya nanti. Gak usah itu yang 4 dulu itu. 1, 2, 3, 4. Iya, karena itu nggak berbintang yang terakhir. Benar nggak? Bisa saya kirim kan? Yang Bagja bisa. Oke, terima kasih.
banyak, itu juga salah satunya betul, gitu ya. Ada yang jawab tidak tahu betul, tidak apa-apa. Nanti kita akan jadi tahu setelah pembelajaran ini, gitu ya. Jadi malah tahu nanti kita harus mulai dari mana, gitu ya. Menunjukkan contoh surat lamaran. Saya akan memperlihatkan contoh yang salah benar. Yang ini yang iklan ya. Perhatikan ya. Nah, pernah lihat yang begini? Pernah ya? Oke, kita lihat kayak gini. Ini ada titik mangsa ya. Ini kota ya, jangan lembur kita ya. Jangan bisa kampung siluman, jangan ya. Ini kota Subang ya. Misal 17 Mei 2025 ceritanya kita dulu ceritanya. Yang terhormat HRD sebutkan PT-nya apa, jalannya apa, gitu ya. Gunaan HRD, nah TKP pimpinannya kan biasanya kalau di perusahaan itu HRD dulu, gitu ya. Surat lamaran segala macam itu HRD. Terus nah aku mau pakai bapak ibu sebetulnya sapaan bisa, ya. Tapi kan kondisinya kita nggak tahu dia itu laki-laki atau perempuan yang baca itu, gitu ya. Jadi langsung saja ke HRD. Kemudian jalan juga penting ditulis alamat. Kalau kalian bisa melamar, contoh ke PT Telkom Indonesia, gitu ya. Tiba-tiba kalian tulis Jakarta aja, itu sebenarnya terlihat kalian nggak serius ngelamarnya. Jadi gimana? Kan saya nggak tahu Telkom Indonesia itu di mana, gitu ya. Kan di Google, cari di Google, ya. Gitu. Oke. Kemudian ada salam sapaan, ya, dengan hormat. Kalau pakai dengan hormat berarti pakai ujungnya nanti hormat saya. Boleh pakai assalamualaikum boleh, ya. Tapi biasanya kalau yang umum pakai dengan hormat sapaan. Salam sapaan. Nah ini tulis bisa begini. Sesuai dengan postingan Instagram di mana tanggal berapa ini penting dituliskan. Kalian punya di Instagram, bisa di loker Karawang ya. Itu harus dimasukkan apa? Postingannya tanggal berapa? Karena nanti ngaruh ke sini. Misal ternyata postingannya 16 Mei 2025. Kalian usahakan jangan sampai lewat bulan, nyebrang bulan. Bisa jadi ngelamarnya bulan Agustus gitu ya. Mereka postingnya Mei, kok udah bubar. Ya, maksudnya dalam arti kalau terlihat kurang serius bagi mencari pekerjaannya gitu ya. Mungkin tidak butuh-butuh amat gitu ya. Gitu. Tapi kalau selang hari atau tanggal itu boleh. Ya bisa serang seminggu atau 3 hari itu boleh. Ya. Ini terlihat dari 16 ke 17 nanti besoknya ya. Terus apalagi nih, berdasarnya disebutin ya Instagramnya apa atau di hadiahnya apa, dia tulis nama berapa. Bersama surat ini saya bermaksud mengajukan diri untuk bergabung dengan PT apa sebagai apa. Kalau itu contohnya sebagai marketing, gitu ya. Kalau kalian bisa sebagai staf IT atau sebagai operator, sebutkan di situ lamarannya sebagai apa. Berikut ini data singkat tentang diri saya. Ini sama tadi yang kalian jawab, isinya data diri ada memang perlu, gitu ya, untuk perkenalan. Nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kalau ini alamat rumah ya, ini alamat rumah, bukan alamat ini PT-nya kita. Pendidikan terakhir, status pernikahan, ibu kayak bisa perlu karena biasanya kalau zaman sekarang nyari kerjaan biasanya yang dibutuhkan yang belum nikah ya, biar apa ya? Gitu ya. Nomor handphone, email, gitu ya, ini perlu. Nah, nomor handphone dan email sekarang udah jangan ganti-ganti ya, udah dipatenkan gitu ya. Atau minimal mau ganti apa Desember deh, kita pesannya jangan ganti-ganti mulu. Apalagi sekarang email udah bertahun di handphone ya. Nah biasanya kan sekarang itu karena udah zaman teknologi, pengumuman itu nggak di koran lagi, nggak diapalagi, tapi lewat email kalian sendiri, gitu ya. Dari wawancara segala macam itu ada di sana. Sebagai bahan pertimbangan saya lanjutkan pas foto daftar riwayat hidup. Ini CV nanti kita bikin ya, habis surat lamaran kita bikin CV. Ada fotokopi ijazah, udah belum punya ijazah kan masih lama ijazahnya, pakai surat keterangan lulus. Oke. Terus sertifikat pelatihan, kalian di SMK punya sertifikat UKK nanti PKL dimasukkan. Ya, itu akan jadi poin. SKCK juga sama. Ini bukti kalian nggak pernah berbuat kriminal, apa kan? Jangan, ya, jangan jadi ya. Terus berbadan sehat, terus pengalaman kerja yang mencapai, ya biasa nanti di sekolah difasilitasi surat kuning gitu ya. Penutup, besar harapan saya untuk diberikan kesempatan bergabung sebagai tim apa di pada tadi. Nah ini juga penting. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Gak usah beribu-ribu terima
kasih ya. Cukup terima kasih. Hormat saya, tanda tangan amat. Itu secara sekilas ya, nanti materi yang disampaikan. Bayangkan ya surat lamaran seperti apa. Jadi hari ini malah ngapain sih? Udah ngajak ngisi kuesioner, udah ngajak lihat surat lamaran kerja. Jadi kita tuh mau ngapain dulu hari itu? Ini tujuan pembelajaran. Tadi baru sampai siapa? Bang Jak, siapa? Diri ya? Lanjut apa? Satu. Siswa dapat mengidentifikasi isi surat lamaran kerja dan membaca secara kritis, kerjasama dan tanggung jawab yang baik. Oke, nanti kalian harus bisa identifikasi dulu. Ini surat lamaran kerja. Lanjut. Siswa dapat mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan dan membaca secara kritis, bersama dan tanggung jawab yang baik. Ya, nanti sistematika itu kalian harus identifikasi selain di sini. Oke ya. 3. Siswa dapat membuat surat lamaran kerja sesuai dengan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca secara kreatif, Orasi, kolaborasi, kerja keras, rasa menghargai dan tanggung jawab. Ya, di goalsnya kalian harus bisa membuat surat lamaran kerja sendiri. Hari ini kalian cukup 1-2 dulu identifikasi isi sama sistematika. Biar nanti ketika menulis, kalian sudah tahu sistematikanya seperti apa. Bu, ada manfaatnya nggak Bu belajar surat lamaran? Oh, ada dong. Lanjut. Terima ya. Kita dapat menulis surat lamaran sesuai dengan sistematika yang baik dan benar. Lanjut. Andi. Kita bisa mengetahui penulisan surat lamaran kerja yang baik dan benar. Nah, manfaatnya kalian bisa nulis dan tahu penulisan surat lamaran kerja itu yang benar. Karena ada sistematikanya surat lamaran itu ya. Tidak asal tulis kayak surat cinta. Ya, pernah dapat surat cinta atau ngasih jangan baca ngasih. Enggak. Senyumnya berarti ya. Itu manfaat dari sistematika yang ada. Tidak asal membuat. Ya. Coba simak tayang video ini. Tapi sebelum ini kayaknya harus difokuskan dulu ya. Sudah ada yang mulai kelok gitu ya. Tapi kalian harus fokus nih bener nih ceritanya ya. Sebelum nanti kita tayangkan video nih. Simak baik-baik tapi bermalaan ya. Pokoknya harus fokus dulu ya. Kita executing nanti ceritanya sebelum nanti ke materi ya. Siap ya. Umar punya cerita, kalian harus simak terus lanjutin, yang bisa lanjutin, yang nggak bisa udah nggak bisa. Ceritanya Bu Mala mau bikin, mau ke pasar, mau masak ya, pasar. Bu Mala mau masak sayur lodeh ya, lihat ya kata kuncinya Bu Mala mau masak sayur lodeh. Bu Mala beli terong, beli garam, beli masako, beli oyong, oyong. Terus Bu Mala beli apa lagi? Nangka. Iya, enggak beli nangka, enggak beli Bawang. Bahan-bahan udang. Iya benar. Iya benar. Dia langsung ini mau kopi tuh. Aku punya hadiah buat nanti minum siang deh. Gak ngerti ya yang cowok-cowok ya? Maksudnya makan doang ya? Iya, udah pikirin aja apa besok ya. Kenapa bisa gedang muncul dia ya? Saya juga nggak tahu, tanya ke dia ya. Kenapa dia gedang jadi gedang ya? Udah gak usah dipikirin, lupain kan tadi suruh fokusnya. Udah suruh kecewa diam. Cukup. Simak ya sekarang ya. Simak lagi baik-baik. Enggak dong mikir ada gedang, guys. Nah, kalau kita menemukan iklan surat lamaran pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan baik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Halo adik-adik, ketemu dengan saya Maria, tutor bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik, bukan? Oke, kita akan pelajari unsur-unsurnya satu persatu ya. Mari kita belajar. Ada 7
Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda tangan dan nama jelas kita. Oke, teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur surat ini. Pada bagian yang pertama, yaitu tanggal surat, seperti bagan yang teman-teman lihat, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan EYD, ya. Kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat, bulannya harus kita tulis dimulai dengan huruf kapital. Iya, sudah paham bukan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Teman-teman tidak boleh lupa kalau di bagian hal atau perihal ini haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Masih ingat? Tepat sekali. Kita harus menuliskan setiap kata dengan huruf kapital. Menuliskan setiap kata diawali dengan huruf kapital. Oke. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada dua hal yang perlu ada atau perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika teman-teman mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Kemudian di bagian yang kedua, kita cantumkan alamat yang lengkap, di mana posisi tersebut, di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Ya, ingat penulisannya salam pembuka biasanya kita menuliskannya ya seperti ini. Ya. D-nya kita tulis dengan huruf kapital, H-nya huruf kecil diikuti oleh tanda koma. Ya. Selanjutnya untuk yang bagian kelima adalah isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pembuka. Yang kedua isi surat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada bagian isi surat ada hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan, ya. Untuk bagian pembuka itu haruslah tertulis atau tercantum dari mana adik-adik mendapat informasi perihal surat lamaran tersebut, ya. Perihal lamaran pekerjaan tersebut maksud saya, ya. Jadi pada bagian pembuka kita harus tuliskan dari mana kita mendapatkan informasinya. Ya, kemudian posisi apa yang kita lamar, posisi apa yang kita lamar, dan yang ketiga terdapat kata-kata bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Sudah paham? Ya. Di bagian yang kedua di dalam isi surat, ya, ini kita akan menuliskan ya hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang diri kita. Misalnya kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, selama berapa
Jadi untuk isi surat biasanya dicantumkan semacam biodata pribadi secara singkat, nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat adik-adik. Oke? Ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya ya. Oke, untuk bagian yang ketiga yaitu penutup, di sana dicantumkan ya, biasanya tertulis ya seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ingat ya, format penulisannya harus tepat. Kita awali huruf kapital sebagai pembuka kalimat. Kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kata sapaan Bapak atau Ibu kita harus tulis dengan huruf kapital. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi kita mengucapkan terima kasihnya ya secara tidak berlebihan. Ya, yang salah biasanya mengaturkan terima kasih itu menggunakan bahasa daerah, ya. Ucapan terima kasih banyak itu tidak diperkenankan pada sebuah surat penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi kita gunakan saja bahasa Indonesia yang baik, yang tidak berlebihan. Oke, adik-adik paham? Ya, kita lanjutkan. Kemudian pada bagian yang keenam itu berisi salam penutup. Nah, salam penutup ini ya biasanya kita menuliskan format saya. Sama seperti penulisan pada bagian yang keempat, ya, dua kata tersebut, kata yang pertama diawali dengan huruf kapital, kata yang kedua huruf kecil, lalu diikuti tanda koma. Ya. Kemudian di bagian yang terakhir, kita bubuhkanlah tanda tangan kita dan cantumkan nama kita secara lengkap. Oke, adik-adik paham? Ya, sebagai kesimpulan kakak akan kembali mengingatkan bahwa unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 7 unsur. Yang pertama, tanggal surat, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. 4, salam pembuka. 5, isi surat yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan dan nama lengkap kalian. Sudah paham? Mari silakan mencoba membuat sendiri surat lamaran pekerjaanmu. Sampai jumpa. Baik, adik-adik sudah paham? Jadi tadi ya sama, tadi awal mengenal sedikit gambaran itu yang lebih dalamnya, ya. Harus seperti itu sistematikanya, jangan dirubah-rubah, ya. Tapi kalau kayak lampiran-lampiran itu bisa menyesuaikan, ya. Tapi kalau sistematikanya harus seperti itu. Ada tanggal, ada alamat yang dituju, ada isinya, ada data diri di situnya, ada salam penutup dan tanda harus begitu, ya. Kalau begitu, ada apa lagi di situ? Mau jalan? Nah, oh ini kita mau bagi-bagi LKPD untuk kalian di transfer ke belakang. Nanti dipandu sebaliknya dibagikan dulu. Udah ya? Belum. Nah ini kalau cat, jangan belum deh. Ibu aku izin minum ya. Ya boleh dong, Nak. Minum itu boleh ya, nggak usah izin ya. Silahkan. Kalau makan baru nggak boleh ya. Kalau kita dibagi-bagi sekelas, boleh. Bagja sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu juga sehat. Sakit gigi ya?
tinggal ditulis nama dan kelasnya. Ini bukan typo ya. Maaf ya. Typo atasnya di atasnya. Sama di sekolah misalnya. Lanjut ya. Udah diisi? Sudah ya. Isinya yang sesuai dengan lembar kerja aja ya Pak. Ada yang isi dulu ya. Ini latihan sebelumnya nulis di folio. Ya, di kertas folio bikin surat lamaran sendiri tulis tangan. Ini gimana mau tahu kalian udah nyimak, tahu nggak sistematikanya seperti apa? Ya baru nanti realnya di depan ya, nanti belum difokan ya setelah selesai dulu. Sudah diisi nama kelasnya? Kita lihat tujuan pembelajarannya ada di situ ya. Selama ini kelas pembelajaran dengan laporan kerja kelas learning diharapkan dapat analisis sistematika dan terakhir nanti menulis surat lamaran. Ya. Petunjuk pengerjaannya silakan isi identitas kalian. Oh ya. Baca surat lamaran yang telah disajikan di poin C. Ya, istilah kalimat terumpang ya. Kalimat terumpang itu titik-titik. Terus kalian jangan terpaku sama titik-titiknya ya. Jadi maksudnya Bu itu Mahi jadi melewati titik-titik gak apa-apa. Ya, itu aku bikinnya sedikit aja maksudnya titiknya gitu ya. Jangan jadi terpaku di situ. Terus titik-titik itu berarti harus sesuai dengan sistematika ya. Benar nggak? Silakan diisi. Ada pojok atas yang masih kosong, pojok kiri juga yang masih titik-titik, di isinya juga masih, terus di belakang juga masih, jangan lihat yang depannya aja, belakang juga ada yang harus diisi, titik-titik juga. Ada yang tidak paham? Sambil berjalan boleh ya, kalau ada yang tidak paham nanti cuma untuk mengerjakan seperti apa. Kalian boleh menggunakan gawai untuk mengetahui info lowongan kerjanya. Ya, mau nyari di Instagram boleh, mau nyari di mana lagi lowongan kerja kalau di Instagram? Boleh. Ada di bawah. Tidak bawah. Itu di bawah titik-titik. Oh iya, sebelum mulai ya. Ibu izin bertanya untuk Boleh, enggak? Kenapa? tanggalnya Nah, lo tadi tanggal gimana ngejelasin ya Ibu? Ini tanggal di bawah ada. maksudnya tanggalnya tanggal sekarang. Iya, patokannya ini yang tadi Ibu jelaskan. Ini kan di bawah ada 11 Agustus ya. Berarti nanti kalian ceritanya buatnya tanggal berapa tuh ceritanya? 15. Boleh. Yang laki-laki tadi mau bertanya apa? Paham ya? Sejauh ini paham ya? Boleh? Kenapa? Iya, yang iklan. Ini sengaja aku ambilnya iklan ya, biar tahu nanti kalau nemu di Instagram kalian tahu cara nulisnya gimana. Iklan alamat Instagramnya masukin ya, @apa gitu. Ya. Carinya boleh. Di buku aku searchingnya di Google, tapi biasanya di Google suka diarahkan ke Instagram. Kemarin sih teman-teman kalian gitu. Apa? Tanggal boleh. Lewat dari tanggal itu ya. Jawab dulu sesuai yang kalian mampu ya. Nanti kita bahas ini untuk jadi panduan ke project kita bikin surat lamaran. Oke? Awas, jangan terpaku alamat rumah ke apa, toko di Shopee. Nah, mana pakai lihat di Shopee alamat kalian di mana? Gang masjid jangan cat warna hijau. Jangan begitu ya. Yang apa boleh tanya ya? Carinya boleh di Google. Kalau nulis di Google tuh nanti tulisnya jangan di Google, lihat yang di alamatnya itu apa, gitu ya. Di website apa misal. Ibu Mama rumah kelaban. Kok mana? Ya, ntar kita gotong ya. Kita gotong. Andi gimana Di? Bisa? Termelohok? Nggak apa-apa. Lo bantu maaf sengaja. Sengaja ya. Yang sabar Wan, yang sabar. Wan, aman Wan? Aman ya. Silakan kalian searching alamatnya atau mungkin perusahaan impian kalian gitu boleh. Ya. Apa gitu impiannya? Ya. Silakan ya. 1 GP ya. Kita kan 3 GP hari ini ya. Di sini kalau salah masih boleh dihapus gitu ya. Tapi nanti kalau pas folio itu nggak boleh salah. Apa coba? Iya begitu. Iya letter itu nggak ada di atas. Kalian mah terjebak. Soalnya berbeda.
apa sih? Iya, PKK apa itu? Apa? Mereka mitranya udah banyak ya. Gak apa-apa. Kan nggak sebulan yang lalu. Yang aman ya, bisa isi ya. Silakan ya, yang anteng. Bukan mau minum boleh ya, boleh silakan. Mau makan ya, malah ya pakai sarapan nanti aja istirahat ya. Pagi cari apa? Saya. Apa ya? Ibu, ini saya ada berapa sih? 30 kali. Ini sekolah ini. Nggak ada RT-nya, cuma jalan Rawakebang nomor 2. Ini alamat orang. Kita sekolah alamat Jalan Rawakebang nomor 2 aja. RT 2, RT 3, RT 5. RT 2, RW. KTP Belum punya ya? Udah. RT 2, RW 3 nih. Ya, udah lah. Ya Allah, kan harus hafal ya alamat rumah. Lihat di Sope deh, pasti pada ada. Punya sope bu. Kamu bisa. Kamu nggak ngerti. Punyanya Tokopedia ya? Nggak ada. Itu aku ibu. Oh, jangan. Ya Allah, Rani, aku laku sana. Mau makan lagi. Apa sih? Dimas, Suruh ke sadar. Ada Bu. Kan ada HP. Kamu sedang pusing memikirkan aku mana yang tidak paham. Underscore. Oh iya, tadi. Masa sih? Ini bebas hakiknya. Cuma gini Allah. Ada yang Hah? Emang mau kota apa sih? Kota yang mana sih, Bel? Subang sih, emang mana sih? Kan rumah kamu di Subang. Pindah di Subang. Ah, tujuh. Masa sih jangan bisa bikin kayak gitu? Tiba, zip gitu. bulat-bulat. Nah, Ya, bulat-bulat. Asia. Harus ke bulatnya. Oh, bahasa Asia. Bebas. Tapi jangan melamar dia ya. Ini pelamar kerjaan loh. Searching di Google. Itu nama perusahaannya apa? Kamu searching di Google. Rans. Tapi aman. Nah, cari alamat kantor Rans. Gitu. Jadi bisa di lokernya tuh nggak ada alamatnya gitu ya, karena memang biasanya kirimnya via email ya. Nanti kita belajar gitu ya secara digitalnya ya, tapi secara konvensionalnya dulu. Kalau nggak ada, coba dengarkan. Kalau tidak ada alamatnya, kalian pergi ke Google terus cari alamat Rans, PT Rans. Anak buah Raffi Ahmad. Gitu ya. Yang nggak ngerti boleh tanya lagi.
Lagi apa, Bang? Enggak. Dicoplok. Oh, latihan. Terserah lah. Masuk speechless pertanyaan teh dah. Ini nomor asli apa entok, alamat rumah apa entok. Tuh aturan penting alamat. Ya. Tapi nanti maksudnya realnya ya kalian harus tahu itu tuh diisi alamat kalian. Ya. Bukan yang di bawah tuh alamat kalian, bukan alamat perusahaannya. Perusahaan tuh yang di atas. Ya. Pertanyaan apa sih out of the box bisa orang main sama. Yes. Tapi boleh sama kan? Boleh. Tapi kita lama kerja bareng ya. Mana yang udah jauh? Karena belakang itu dulu. Pak dia dulu. PT. Ini kamu deh ya? Red. Belum belakangnya. Bu. Main rambut lagi? Kamu cuma ini deh Masa Bu? apa? Tinggal Balik iya deh. oh nggak cukup lah Pak. Tadi udah istilah APD udah cari ya di pulaunya ya dan nemu ya coba saya minta ada yang mau mempresentasikan hasilnya depan berani ya silakan ini simak ya sambil kalian juga melihat sama sistem ya sama saya. Sebelumnya mohon izin Ibu Guru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara penulisan surat lamaran kerja. Yang pertama di sini ditulis dulu tempat kita dan nama penulisan. Karena dalam iklan di Instagram itu terteranya tanggal 11 Agustus 2025. Lalu saya membuat suratnya pada tanggal 12 Agustus
loker yang kalian cari tadi, gitu ya. Tuh. Terus apa lagi nih? Nah, coba kita simpulkan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkannya? Angkat tangan. Min, silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita jadi tahu cara bikin surat lamaran kerja dan cara mencatatnya dari Sesuai dengan apa? Sistem Oke, sistematikanya. Yang sebelah sini apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mas, apa Mas yang sudah kita pelajari hari ini? Membuat lamaran kerja. Jadi tahu Tahu apa cara yang harus diisi. Oke, tahu berarti ya apa yang harus dicantumkan di surat lamaran, gitu ya. Ini memang masih basic sederhana tapi penting banget, gitu ya, karena ada sistematikanya ya, bukan sesuai. Ya. Kemudian apa nih? Oh, kegiatan apa yang kita lakukan dari awal? Kita ngapain aja dari awal? Sebutin. Kita dari awal lupa ya. Ingatnya pas misi lamaran aja ya. Ya, kita dari awal tadi sudah membuka ya kegiatan pembelajaran ini, terus tadi saya juga ngasih asesmen, kalian jawab dengan baik. Terus ngapain lagi kita tadi? Masih contoh video ya, kalian nyimak dengan baik, gitu ya. Semoga ini nanti bermanfaat, gitu ya, buat kalian ya. Selanjutnya, apa ya? Terima kasih. Ada yang bertanyakan tidak? Ada yang tidak paham? Saya yakin kayaknya kalian udah paham, ya. Saya yakin kalian udah paham. Karena tadi yang penting sesuai dengan sistematika. Untuk isi lamarannya, maksudnya dalam arti packetnya apanya itu tergantung yang kalian temukan, ya. Tapi tadi itu kalau bentuk penulisannya harus seperti itu, ya. Dan itu harus dilakukan, maksudnya memang tidak boleh ditambah-tambah, dikurang-kurang, ya. Seperti itu. Ya, seperti itu sistematika yang tanggal, ada isi, ada salah membuka, ada salah penutup, ya harus seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sepertinya hari ini cukup ya. Terima kasih untuk kelas 12 PLG, ya. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu kita akan praktik langsung bikin surat lamaran di folio. Ya, jadi ini nanti sebagai panduan supaya nggak ada yang salah pas di folio. Karena kalau surat lamaran itu biasanya tidak diperkenankan kayak ada yang titik atau apa, gitu ya. Dan harus semua satu lembar. Jadi kalian bawa folio ya, bawa kertas folio. Silakan mau buat cadangan boleh. Saya rekomendasikan jangan satu sih bawanya, gitu ya. Silakan buat nanti jaga-jaga kalau salah tulis. Ya, makanya bikin panduan dulu yang KPD buat kalian. Nanti saya cek penulisannya sudah betul atau gimana. Nanti baru jadi panduan kalian bikin di folio. Ya, jadi minggu depan nanti ya persiapan ya folio ya. Silakan nanti di koordinator kas saja atau gimana. Folio bergaris ya, folio bergaris. Kalau tidak pertanyaan sini mungkin ya. Terima kasih semuanya untuk kelas 12 PLTG. Nanti KPD-nya boleh dikumpulkan setelah selesai. Simpan di meja bumalanya. Mau tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.